Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang pengertian dan instrumen pasar modal Indonesia. Perkenalkan nama-nama kelompoknya. Yang pertama Nurkolisah Hamidah, yang kedua Feni Abidatul Lestari, dan yang ketiga Asana Andamari. Pengertian dan instrumen pasar modal. Pasar modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar modal sendiri memiliki arti pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga secara fisik berwujud bursa efek. Jenis pasar modal yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Proses tersebut disebut dengan penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO. Setelah sekuritasnya dijual perusahaan pasar perdana, kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder. Jenis pasar modal yang kedua, yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Adapun jenis-jenis perdagangan pasar sekunder, yang pertama pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokal fisik. Yang kedua, pasar negosiasi, yaitu terdiri dari jaringan beberapa dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Instrumen pasar modal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, dan yang keempat sekuritas. Sekuritas adalah sekuritas diperdagangkan di pasar finansial atau financial market, terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaannya, umumnya pemerintah. Yang kedua, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai bentuk turunannya. Sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti REIT dan warrant. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor bursa efek. Adapun bagan sekuritas pasar modal Indonesia. Saham biasa. Saham biasa menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Ilustrasinya yaitu apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Jadi, jika investor tersebut memiliki 1 juta lembar saham yang ditanam di dalam perusahaan tersebut, berarti investor tersebut memiliki 1% harta hak miliknya di dalam perusahaan tersebut. Saham preferen merupakan satu jenis sekuritas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan atau hybrid antara saham biasa dan obligasi. Sekuritas di pasar obligasi. Obligasi adalah sekuritas yang membuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi semakin dikenal dengan sebutan sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Karakteristik obligasi. Setelah diterbitkan, obligasi dapat diperjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek
pada harga pasar yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Yang ketiga, hal itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya risiko, khususnya risiko gagal bayar atau default yang mungkin dapat dialami investor masa mendatang. Obligasi konversi, yaitu merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi kumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Dalam bentuk hukum, reksadana dibagi menjadi dua. Yang pertama, reksadana berbentuk perseroan yang digolongkan lagi menjadi reksadana dana terbuka dan reksadana dana tertutup. Yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana campuran, yaitu merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda baik di pasar modal maupun di pasar uang. Yang kedua, reksadana terproteksi merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Nilai aktiva bersih reksadana. Investor membeli reksadana dari sebuah perusahaan investasi pada harga per saham atau per unit penyertaan yang nilainya tergantung pada besarnya nilai aktiva bersih atau NAB per unit. NAB per unit dihitung atau ditentukan setiap hari. NAB dihitung dari nilai pasar aktiva reksadana atau sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan dikurangi jumlah kewajiban. Atau dalam bentuk seperti ini, NAB per unit sama dengan NAB dibagi jumlah saham atau unit beredar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.